Silakan duduk saudara sekalian. Senang bisa beribadah bersama dengan saudara sekalian. Dan hari ini satu tema yang diberikan kepada saya tentang Strawberry Generation atau generasi strawberry. Mengapa dan bagaimana. Saya ingin mengajak saudara untuk menjadi pegangan firman Tuhan dalam penguraian ini. Dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 6. Kita akan bacakan Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah mendapatkannya di handphone suci saudara ya. Karena sekarang banyak yang gak bawa kitab suci, bawanya handphone suci ya. Karena itu sudah dikuduskan, jangan buka Instagram, Facebook, TikTok ya, termasuk GrabFood ya dan lain sebagainya. Jangan, bacanya Alkitab saja. Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Saudara sekalian, berbicara tentang generasi strawberry. Generasi strawberry adalah sebenarnya satu istilah di Indonesia yang dipopulerkan oleh seorang pakar manajemen yang bernama Profesor Dr. Renat Kasali ya. Sebuah buku yang dia tulis itu adalah tentang generation atau strawberry generation, saudara. Itu dipopulerkan oleh dia. Tetapi apakah Pak Profesor Renat Kasali ini adalah pencipta dari istilah ini? Oh tidak, saudara sekalian ya. Istilah ini adalah istilah yang sebenarnya muncul pertama kali di awal abad 21. Di mana munculnya istilah ini? Sebenarnya adalah satu istilah yang muncul awal-awal itu di Taiwan. Ya, istilah ini ditunjukkan kepada, sekali lagi saya kasih penegasan, ditujukan kepada sebagian, bukan semuanya ya, sebagian generasi muda yang umumnya dikaitkan dengan mereka yang lahir sekitar tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi istilah ini sebenarnya lebih tepat merujuk kepada karakteristik kepada sebagian generasi yang lahir pada tahun tersebut daripada batasan usia yang ketat. Maksudnya saudara jangan tanya, Pak 1980 tepatnya 80 berapa? 2000 tepatnya 2000 berapa? Bukan itu. Jadi lebih ke arah karakteristik, bukan batasan usia yang ketat. Jadi pencetusnya itu muncul di Taiwan. Apakah dari seorang Taiwan? Oh ini nggak bisa dicari juga saudara ya. Melainkan satu istilah populer di kalangan masyarakat dan media Taiwan munculnya. Yang untuk melabeli satu karakteristik generasi muda tertentu yang mereka amati yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi analogi yang dipakai adalah analogi yang didasarkan pada karakteristik buah stroberi. Nah buah stroberi saudara tahu ya, kalau dilihat merah merona, terlihat cantik, terlihat segar dari luar. Namun buah stroberi itu adalah buah yang rapuh di dalam atau kurang tahan terhadap tekanan. Nah inilah yang dianalogikan kepada generasi, sebagian generasi yang lahir pada tahun itu. Jadi generasi strawberry adalah generasi yang terlihat sangat mempesona. Mereka dikenal saudara sekalian sebagai satu generasi yang harus kita akui sangat kreatif. Mereka adalah generasi yang sangat melek teknologi. Dan mereka juga adalah generasi yang berpikiran terbuka. Mereka juga generasi yang sadar akan penampilan. Dan mereka juga generasi yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Nah ini generasi yang lahir tahun sekian. Namun sayangnya saudara sekalian, di dalam segala kelebihan mereka, mereka itu memiliki ketahanan yang rendah terhadap tekanan. Jadi kalau saudara belajar tentang SQ, IQ, mereka itu lemahnya di EQ, adversity quotient. Kemampuan untuk tahan menderita, kemampuan untuk tahan tekanan. Nah mereka kurang di titik itu.
Sehingga mereka itu menjadi orang yang terkadang mudah menyerah, rentan terhadap stres. Kalau dikritik rasanya harga dirinya hancur, kurang tangguh menghadapi kesulitan, tantangan atau ketidakpastian. Itu yang disebut di dalam istilah generasi strawberry generation begitu ya. Mereka itu orang-orang yang seperti itu. Tapi sekali lagi bukan semua yang lahir 1980 sampai 2000 pasti itu strawberry generation. Itu sebutan bagi sebagian dari mereka yang memiliki karakteristik itu. Jadi singkatnya saudara sekalian ya. Generasi strawberry adalah sebuah istilah yang ditujukan pada sebagian generasi muda yang sebenarnya penuh dengan gagasan inovatif dan juga kreatif. Tapi mudah menyerah, gampang sakit hati dan seringkali mencari jalan pintas saat menghadapi tekanan. Nah pertanyaan kita, kenapa sebagian generasi yang muncul atau yang lahir di tahun 1980 sampai 2000-an mengalami kondisi seperti ini? Saya melihat saudara sekalian memang ada beberapa faktor. Tapi faktor yang paling utama itu ada dua. Jadi yang menyebabkan mereka itu menjadi generasi yang seperti itu, sebagian angkatan itu adalah karena perubahan lingkungan sosial dan kemajuan teknologi. Saudara kita yang khususnya lahir tahun 50-an itu memang yang lahir usianya sekarang kira-kira 50-an gitu 40 lebih. Memang berbeda dengan mereka. Mereka tidak mengenal saudara sekalian yang namanya telepon itu masih pakai telepon yang 6, krrrk, 7, krrrk, nggak kenal. Mereka nggak kenal yang namanya pager yang biasanya terpampang di pinggang kita. Yang cuma terima pesan satu arah. Mereka begitu lahir sudah ada di dalam teknologi yang luar biasa. Maka saudara sekalian generasi ini saudara sekalian adalah generasi yang hidup di bawah sebuah layar kaca yang gak pernah padam. Yaitu apa? Media sosial yang seringkali menyajikan kesempurnaan dan total performance dari seseorang. Jadi performance yang sempurna itu banyak bertaburan di media sosial. Akibatnya saudara sekalian, generasi ini seringkali mengalami tekanan yang namanya perfeksionisme. Mereka ingin selalu menjadi orang yang perfect. Dan ketika mereka melihat feed media sosial mereka akan melihat ratusan versi manusia yang sempurna. Orang-orang yang sempurna. Keadaan yang sempurna. Mereka bisa melihat di media sosial mereka itu tentang yang namanya kuliah terbaik itu di mana sih? Mereka bisa melihat traveling yang paling eksotis di mana sih? Mereka bisa melihat wajah tanpa celah itu seperti apa sih? Ya kan? Dan mereka juga bisa melihat tubuh yang sempurna itu seperti apa. Saudara, ini yang mereka lihat, seluruh kesempurnaan disampaikan saudara sekalian di layar kaca mereka. Akhirnya ketika mereka mengalami kegagalan, ketika mereka tidak bisa mencapai itu, mereka merasa menjadi sebuah kesalahan yang sangat besar dan memalukan bagi hidup mereka. Saudara, ini kondisi media sosial. Di samping itu saudara sekalian, media sosial juga mendorong mereka, akhirnya membuat emosional mereka itu semakin rapuh. Tadi saya sudah katakan generasi ini punya kerapuhan emosional. Akhirnya waktu mereka rapuh secara emosional, ditayangkan yang sempurna selalu, mereka menjadi mudah stres dan burn out sebagai respon tubuh mereka terhadap tekanan ini. Dan terkadang saudara harus kita akui, kemudahan akses informasi juga terkadang membuat mereka rentan terhadap diagnosis diri dini tanpa bantuan profesional. Maksudnya begini saudara sekalian ya, dengan informasi yang begitu banyak, akhirnya mereka menemukan istilah-istilah dan keadaan-keadaan yang langsung mereka bisa cap kepada diri mereka. Sedikit-sedikit mengalami tekanan, aku ngalami bullying Pak. Saudara nanti dulu ya. Bullying itu adalah sesuatu, kalau kita dibully itu namanya sesuatu orang lakukan kepada kita, kita tidak suka. Misalnya ya, badan kayak saya dipanggil dut. Nah saya gak suka misalnya. Saya sudah bilang saya tidak suka kamu panggil saya seperti itu. Tapi orang tersebut secara terus menerus melakukannya. Sudah dikasih tahu terus menerus melakukannya. Nah itu namanya dibully. Jadi kalau baru cuma sekali bukan dibully saudara sekalian ya. Mungkin salah ucap dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dikasih tahu. Nah anak-anak sekarang dikit-dikit baru ada perkataan yang gak berkenan. Mengalami bullying Pak. Terus sedikit-sedikit ada tekanan. Waduh gua butuh healing katanya gitu ya. Sedikit-sedikit ngalami tekanan. Waduh kena mental health. Begitu saudara sekalian.
Kenapa saudara sekalian? Istilah-istilah yang bertebaran dalam hidup mereka tanpa pendampingan profesional, akhirnya saudara sekalian mereka kemudian rentan terhadap yang saya sebut diagnosis diri dini. Langsung dia cap kepada diri mereka. Dan selain itu saudara sekalian kemudian akses informasi juga terkadang membuat mereka dapat membangun harapan yang tidak realistis. Mereka ditampilkan anak-anak muda seusia mereka yang bisa bekerja sesuai dengan passion mereka. Iya kan? Makanya anak-anak kita sekarang kalau mau kerja harus sesuai passion. Nanti dulu nak, kamu mesti lihat hidup itu kompleks. Bapakmu sama bapak dia sama enggak? Betul gak? Kalau bapak dia itu konglomerat yang sudah menyediakan uang triliunan di deposito untuk namamu, kamu gak kerja pun kamu bisa hidup dari bunganya, kerjalah sesuai passionmu. Itu privilege bagi kamu. Tapi kalau papa kita aja masih berusaha begitu ya, kita sudah mau apa-apa sesuai passion. Maaf saudara sekalian. Passion itu harus bisa kamu kejar sesudah engkau menjalankan yang namanya tanggung jawab. Kalau belum bisa bertanggung jawab atas hidupmu, jangan mimpi hidup lewat passion. Penuhi dulu tanggung jawab kebutuhan fisikmu, pendapatanmu, barulah hidup sesuai passion. Betul gak? Jangan pengen hidup sesuai passion umur 30 masih begini terus sama orang tua. Hidup sesuai passion tapi gak punya tanggung jawab buat hidupnya sendiri. Saudara sekalian, passion boleh kita kejar kalau kita sudah ada di dalam tanggung jawab. Nah, anak-anak yang hidup di zaman ini kadang-kadang lihat media sosial. Waduh, itu lihat loh, umur seumuran saya aja sudah bisa ikut kerja sesuai dengan passionnya. Nanti dulu hidup kompleks. Lihat dulu papamu siapa, sama gak dengan papa dia. Kesempatanmu sama gak dengan kesempatan dia. Modal yang diberikan sama gak dengan modal yang diterimanya oleh orang tua. Dari orang yang hidup dalam passion itu seumuran dengan kamu. Saudara, itu kompleks. Tapi mereka seringkali mengatakan oh hidup dengan passion. Bahkan kadang-kadang saudara sekalian lihat kondisi-kondisi ideal. Akhirnya mereka juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap gaji atau karir mereka. Baru lulus kerja setahun 2 tahun minta gajinya itu selangit. Padahal perusahaan yang memberikan ya kamu gak punya kompetensi seperti yang diharapkan. Betul gak? Kita kan yang punya perusahaan kan pasti bersedia membayar orang sesuai kompetensinya. Betul gak? Kalau kompetensinya gak sesuai dan gak bisa membawa keuntungan bagi perusahaan, kamu minta tinggi-tinggi. Ya siapa perusahaan yang mau menerimanya? Akhirnya dengan kondisi seperti itu bisa membuat mereka itu frustasi ketika harapan itu tidak sesuai dengan realitas pasar kerja yang ada. Nah disinilah julukan generasi stroberi menjadi relevan. Makanya tadi saya katakan sebagian, bukan semua yang lahir tahun 80 sampai 2000. Sebagian orang-orang ini adalah mereka tampil cantik, cemerlang, mereka tampil sangat berharga, tapi mereka mudah untuk memar. Itu hal yang pertama, kondisi media sosial. Yang kedua saudara sekalian, ternyata juga tidak ada generasi stroberi yang bisa muncul kalau bukan muncul dari orang tua yang stroberi. Jadi saudara sekalian, pola asuh orang tua yang protektif atau protective parenting ini juga membuat generasi itu bisa menjadi generasi yang disebut strawberry generation. Saudara, banyak dari kita yang saat ini punya anak-anak usia lahir tahun sekianan adalah orang-orang yang hidup di dalam kondisi lebih sejahtera dibanding generasi sebelumnya. Betul ya? Orang tua kita itu dulu saudara sekalian kalau punya anak 5, 6 ya, papa saya 2 istri, 10 tambah 3, 13 anak saudara sekalian. Luar biasa kan ya, itu orang dulu berarti kan dia harus kerja keras untuk membiayai berapa banyak orang saudara sekalian. Nah sekarang generasi itu membangun dari susah buka toko dan lain sebagainya. Nah kita generasi kedua dapat warisan, dulu mah mereka gak dapat warisan. Kita dapat warisan, hidup kita tuh jauh lebih sejahtera, peluang kerja lebih luas bagi kita di zaman ini. Jadi akhirnya saudara sekalian ketika kita hidup di dalam kondisi lebih sejahtera dibanding generasi sebelum kita sebagai orang tua, otomatis kita cenderung memanjakan anak kita dan memenuhi semua permintaan mereka. Pak, saya tidak dapat warisan, saya mulai dari nol dan saya berhasil sampai saat ini dari nol. Betul saudara sekalian. Tapi orang tua yang kadang-kadang memiliki harta, mereka merasa begini, dulu gua susah, jangan sampai anak gua ngalamin susah. Segala sesuatu kita lancarkan dalam kehidupannya.
Dan bahkan saudara sekalian, orang tua yang seperti ini ketika saya temui saudara ya. Saya kan ini kan melayani di yayasan sekolah. Muridnya 2.300, orang tuanya banyak macam saudara sekalian ya. Ada orang tua saudara sekalian, kadang-kadang saudara sekalian anaknya itu kalah dalam pertandingan untuk nyanyi vokal. Itu bisa protesnya luar biasa. Cuman gara-gara nggak dapat juara 1, kan bisa terjadi gitu saudara sekalian. Kenapa? Karena mereka seringkali terlalu ikut campur dan berusaha melindungi anak-anak mereka secara berlebihan dari masalah atau kesulitan. Nah ini yang terjadi saudara sekalian. Mereka menerapkan satu istilah yang disebut sebagai helikopter parenting. Jadi mereka seperti jadi helikopter yang selalu terbang di sekitar anak-anaknya. Kalau ada masalah apa, papa mama beresin. Ada masalah apa, papa mama turun tangan. Pokoknya semua itu harus bisa lancar. Lindungi anak-anak kita dari setiap bahaya kecil maupun besar. Dan memastikan jalan mereka itu selalu mulus, lus. Tidak ada ganjelan apapun. Wah, kita seringkali kadang seperti itu. Nah saudara sekalian, hal ini bisa menyebabkan anak tumbuh tanpa pengalaman untuk menghadapi kesulitan dan akan mengalami kurang dorongan untuk berusaha lebih keras. Sebab apa? Semuanya selalu diberesin sama papa Ai, sama mama Ai. Sehingga kurang siap menghadapi tekanan di lingkungan sosial ataupun pekerjaan. Jadi saudara sekalian, ini loh orang tua pencipta generasi stroberi. Selain itu saudara sekalian, banyak orang tua yang hari ini hidup dalam ketakutan. Takut anak mereka tidak sukses. Takut anak mereka tidak masuk universitas terbaik. Takut anak mereka tidak bahagia. Wah, kita takut semuanya. Dan ketakutan ini tanpa sadar kadang-kadang kita sebagai orang tua mengubah rasa takut kita menjadi sebuah tekanan yang lebih besar kepada anak-anak kita. Saudara sekalian, seringkali kita memang jadi orang tua Kristen, kita ke gereja. Tapi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan pola seperti itu bukannya kita berkata kepada mereka, nak kamu harus kuat. Supaya apa? Kuat itu di dalam Tuhan. Kamu harus kuat untuk Tuhan dan di dalam Tuhan. Tapi yang kita ajarkan justru adalah kamu harus kuat nak. Agar kami papa mama tidak dipandang gagal sebagai orang tua. Kita takut gagal. Saudara sekalian. Dan anak kita kadang-kadang kita pacu demikian. Nah saudara sekalian, bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan iman Kristen. Kalau kita memiliki anak-anak generasi stroberi. Atau kita adalah termasuk angkatan yang sebagian kadang-kadang dicap sebagai generasi stroberi. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Perikop yang kita baca adalah satu peristiwa setelah perjamuan terakhir di satu ruangan atas sebuah rumah. Yesus baru saja menyelesaikan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya dan Yudas sudah pergi meninggalkan mereka. Waktu Yudas pergi, saudara sekalian, sebenarnya itu saat-saat di mana yang namanya jalan penderitaan, Via Dolorosa, sedang bersiap-siap untuk menerkam Yesus. Nah saudara sekalian, dalam suasana hati yang penuh gejolak inilah Yesus mengajak murid-muridnya itu keluar dari tempat itu. Mungkin mereka berjalan melewati yang namanya lereng Bukit Zaitun. Oh di situ di sana di bawah cahaya bulan purnama mereka melihat banyak pohon-pohon anggur yang tumbuh di sana. Kemudian di satu tempat pohon anggur yang cukup tua Yesus berhenti. Dan kemudian dia pegang batang pohon anggur yang berlekuk-lekuk yang penuh dengan guratan-guratan itu. Dan dia memandang murid-muridnya sambil berkata, akulah pokok anggur yang benar. Mungkin mata murid-murid langsung menatap pokok anggur yang Yesus pegang. Dan kemudian Yesus berkata, Bapakku pengusahanya. Saudara, mungkin saat itu para murid memperhatikan pokok anggur itu yang batangnya tua. Dan mereka melihat bahwa pokok anggur itu adalah fondasi dan sumber kehidupan bagi carang-carang anggur lainnya yang ditumbuhi oleh carang-carang yang lebih muda, hijau dan mungkin berdaun lebat. Tetapi beberapa carang-carang anggur itu mungkin ada yang turun ke bawah. Ada yang tergeletak di tanah, dipenuhi dengan kotoran, basah, penuh dengan jamur. Saudara sekalian, di dalam kondisi seperti itu, saudara sekalian, Yesus mengalihkan pandangannya dari pokok anggur kepada murid-muridnya. Mungkin dia memandang Petrus, saudara sekalian ya, yang
impulsif, dia pandang yang namanya Yohanes yang penuh kasih, dia pandang Thomas yang suka skeptis, saudara sekalian. Dan karena kasih kepada murid-muridnya dia berkata dengan tegas, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Wah saudara sekalian, ini perkataan yang luar biasa. Istilah yang Yesus sampaikan saudara sekalian adalah satu gambaran yang intim dan organik. Yang menyatakan saudara sekalian bahwa menjadi murid Kristus bukanlah sekedar menjadi pengikutnya. Bukanlah sekedar menjadi pelayannya. Bukanlah sekedar menjadi hambanya. Melainkan itu adalah perpanjangan kehidupannya yang mengalir dalam hidup kita. Makanya Yesus katakan, aku pokok anggur, kamu ranting. Kalau kamu ranting artinya hidup yang daripadaku itu adalah hidup yang mengalir dalam kehidupanmu. Hidupmu itu adalah perpanjangan kehidupanku. Kira-kira seperti itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Dan di dalam gambaran yang indah ini terselip sebuah pernyataan kasih yang indah. Yesus berkata kemudian kepada murid-muridnya, setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah saudara sekalian, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dipotongnya. Tapi kalau saudara menggali di dalam bahasa aslinya ditulis dari kata airo. Kata airo itu diterjemahkan bukan dipotong. Sebenarnya terjemahan aslinya diangkat gitu loh. Jadi diangkat, bukan dipotong saudara ya. Tapi diangkatnya ya mungkin saudara mungkin ya. Terjemahan bahasa Indonesia karena kurangnya pemahaman cara pemeliharaan tanaman anggur. Maka langsung terjemahkan dipotong. Tapi bahasa aslinya itu diangkatnya. Jadi saudara sekalian ranting-ranting anggur yang baru itu cenderung tumbuhnya itu jatuh ke bawah. Memang ada sebagian yang mungkin jatuh ke atas begitu ya. Mereka tumbuh dengan subur, dengan kuncup-kuncup buah. Tapi sebagian itu ada yang jatuh ke bawah. Makanya seorang petani yang baik, dia selalu keliling kebun anggurnya. Bawa seember air, bawa kain. Jadi ketika dia melihat ada batang yang menjulur ke bawah, petani yang baik itu pasti akan mengangkat batang itu. Membersihkan yang namanya jamur-jamurnya, kotoran yang melekat, mengeringkannya. Kemudian batang ini diangkat dan dicantolkan kepada mungkin kaitan-kaitan yang sudah disiapkan. Supaya dia bisa bebas daripada bakteri, bebas dari jamur, kemudian bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah di sana. Saudara, inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, yaitu apa? Dia Tuhan yang mengatakan kepada kita, kamu sudah bersih karena firman yang telah diberitakan. Dan waktu kita sudah bersih saudara sekalian, Tuhan terkadang suka intervensi waktu kita menjadi carang anggur yang turun ke bawah. Dia mengangkat kita. Bukan karena dia benci kita, tapi karena dia sayang. Kehidupan kita tidak boleh penuh dengan jamur, penuh dengan dosa. Maka jika kehidupan kita terus-menerus tidak menghasilkan buah, Tuhan akan turun tangan untuk mengangkat kita melalui disiplinnya. Tujuannya saudara sekalian agar membersihkan dan membebaskan kita dari dosa dan dapat menjalani kehidupan yang lebih berlimpah bagi kemuliaannya. Lalu kemudian ditutup dengan sebuah perkataan oleh Tuhan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam bahasa Yunaninya artinya di luar aku, kamu sama sekali tidak mampu. Di luar aku, kamu benar-benar tidak berdaya. Itu sebenarnya yang ingin sampaikan. Jadi inilah masalah mendasar dari teks yang kita baca. Yaitu apa? Tentang kemandulan dan keterpisahan sebuah carang anggur yang terlepas dari pokok anggurnya. Itu yang Yesus sampaikan. Jadi saudara sekalian, carang yang demikian ia bukan hanya kurang produktif, melainkan juga akan mati, akan kering dan hanya cocok untuk dibakar. Jadi masalah yang mengerikan saudara sekalian dari analogi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan Kristen. Masalah yang mengerikan dari sebuah carang anggur Kristus bukanlah karena ia tidak cukup baik. Melainkan karena ia telah terputus dari Kristus sang pokok anggur yang merupakan satu-satunya sumber kehidupannya. Saudara, inilah masalah yang terjadi. Dan saya mau katakan masalah ini adalah sebuah gambaran hidup yang dapat terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang hidup pada masa kini. Saudara, kalau kita melihat terang firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 1-6 kita menemukan bahwa saudara saya sesungguhnya akar masalah generasi stroberi yang paling mendasar adalah sebuah keterputusan relasional dan fungsional dengan Kristus. Mereka seperti carang-carang yang secara fisik masih menempel pada pokok anggur. Datang ke gereja sih datang.
Ibadah sih ibadah, saudara sekalian. Bahkan mereka mungkin orang-orang yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen. Tetapi saudara sekalian, mereka menjadi carang yang aliran hidupnya terhambat. Kenapa mereka bisa mengalami hal seperti itu? Mengapa mereka bisa mengalami keterputusan relasional dan fungsional? Padahal mereka adalah orang-orang yang masih beribadah. Mereka lahir dan dibesarkan di keluarga Kristen. Karena ternyata banyak orang-orang tua Kristen, saudara sekalian, menciptakan anak-anak yang seperti ini karena mereka atau anak-anak mereka selalu diajari untuk tampil, bukan untuk tinggal. Ini yang celakanya, saudara sekalian. Orang tua Kristen yang mengajarkan anak-anak mereka selalu untuk tampil. Akhirnya saudara sekalian, nilai mereka, keberadaan diri mereka itu sering diukur dari buah yang bisa dilihat. Berapa nilai bagusmu? Apa prestasimu? Daripada saudara sekalian, kesehatan hubungan mereka dengan Kristus, sang pokok anggur mereka. Celaka kan saudara sekalian? Dan lebih celaka, tadi saya cerita tentang helikopter parenting. Saudara kita yang kadang-kadang jadi orang tua, kita itu selalu melindungi mereka dari proses pembentukan Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita lakukan. Jadi setiap kegagalan akhirnya kritik, kekecewaan yang seharusnya merupakan pemeliharaan Tuhan dan alat pemangkas yang menyehatkan bagi hidup anak-anak kita, justru kita hilangkan sebagai orang tua. Akhirnya saudara sekalian, mereka itu tidak berkembang dalam hal-hal ketahanan emosional dan spiritual mereka. Kenapa? Kita orang tua yang menciptakan itu. Saudara hati-hati dengan hal ini. Dan akhirnya saudara sekalian, ketika anak dibentuk dengan cara itu, muncul sebuah paradigma di dalam diri anak-anak kita. Yang sebagian itu disebut sebagai generasi strawberry. Kenapa saudara? Akhirnya saudara sekalian, anak-anak kita itu membangun identitas mereka di atas dasar yang rapuh. Yaitu berdasarkan penilaian dunia. Identitas mereka itu diletakkan dari seperti apa mereka terlihat di media sosial. Atau di atas prestasi yang mereka bangun. Bukan pada kebenaran bahwa mereka adalah carang anggurnya Tuhan yang dikasihi. Yang seharusnya hidup melekat pada Kristus. Wow saudara sekalian. Kalau anak-anak kita pacu dengan cara seperti ini. Mereka ada dalam kondisi itu, tidak heran mereka stres. Karena apa? Hidup seperti ini adalah hidup yang melelahkan dan membuat frustasi. Lelah saudara sekalian. Karena apa? Ketika kita bisa mencapai satu prestasi, satu keadaan yang diakui, di atas kita masih ada beberapa tingkat lagi orang-orang yang diakui lebih daripada kita. Kalau suruh ngejar begitu kan capek. Hidup selalu dipacu. Saudara sekalian, ini sangat melelahkan bagi mereka. Dan saudara sekalian harus diakui, Pascal sebagai seorang filsuf, dia pernah mengatakan begini, di dalam hati setiap manusia terdapat kekosongan yang hanya dapat diisi oleh Allah. Waktu jiwa anak-anak kita itu kosong, mereka ingin mengisinya dengan kekuatan. Sebagian orang yang disebut generasi strawberry ini berusaha mati-matian isi kekosongan itu yang hanya dapat diisi oleh Allah. Dengan pengakuan yang mereka bisa dapatkan, likes yang mereka bisa terima di media sosial, dan pencapaian-pencapaian mereka. Wow saudara sekalian, semua itu adalah upaya untuk berbuah sendiri, bukan menjadi carang yang berbuah karena tinggal pada pokok anggurnya. Dan ini melelahkan. Maka itu saya katakan saudara sekalian, semua upaya untuk menjadi carang yang dapat berbuah dari dirinya sendiri, hanya akan menghasilkan kecemasan dalam dirimu. Hanya akan menghasilkan kelelahan dalam dirimu. Dan hanya akan menghasilkan keputusasaan. Saudara, inilah tanda-tanda klasik dari sebuah carang anggur yang telah kehilangan sari kehidupannya karena terlepas dari pokok anggurnya. Jadi saudara sekalian, gambaran Yesus yang Yesus sampaikan itu bisa menjadi kondisi keadaan kita. Tapi saudara sekalian, mari kita kembali ke malam itu. Di mana Yesus sedang mengajarkannya kepada murid-muridnya. Saudara, setelah menyatakan kenyataan yang menakutkan tentang keterpisahan ini, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya di dalam sebuah keputusasaan. Dia segera memberikan satu solusi, yaitu apa? Sebuah undangan yang adalah anugerah murni dari dia. Bukan karena prestasi seseorang. Maka saudara sekalian, dia tidak berkata, berbuatlah banyak, maka kamu boleh tinggal pada diriku. Enggak. Tetapi Yesus berkata begini, tinggallah di dalam aku.
dan aku di dalam kamu. Jadi saudara sekalian, Yesus tidak pernah memerintahkan saudara untuk berbuah dengan kekuatan saudara. Betul? Saudara sekalian, kita tidak diperintahkan untuk berbuah, melainkan diundang untuk tinggal lebih dahulu di dalam Kristus. Apa artinya tinggal, saudara? Bahasa aslinya sebut itu meno. Artinya saudara sekalian, bukan sebuah tindakan sesekali saja. Cuman tiap minggu, Senin terlepas sampai Jumat, ntar Sabtu Minggu balik lagi. Bukan begitu. Yang namanya tinggal itu artinya tinggal tetap selama-lamanya. Berdiam selama-lamanya. Bersemayan terus-menerus. Itu artinya tinggal. Jadi saudara sekalian, sebuah carang anggur yang sehat tidak berusaha keras untuk menempel pada pokok anggurnya. Dia hanya tinggal di sana. Dan kemudian ketika dia tinggal di sana, saudara sekalian, dia menerima aliran kehidupan. Air, mineral, segala sesuatu yang dia butuhkan dia terima dari pokok anggur itu. Yang dimana semuanya itu saudara sekalian mengalir secara alami dari pokok anggur. Inilah sebuah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang revolusioner bagi kita. Yesus tidak berkata kepada kita, tunjukkan dulu mana buahmu. Baru kemudian tinggal di dalam aku. Enggak. Tunjukkan dulu prestasimu, baru aku menerima engkau. Enggak, saudara sekalian. Yang Yesus katakan sebaliknya. Dia katakan, tinggallah di dalam aku. Waktu kamu tinggal di dalam aku, kamu pasti akan berbuah. Tinggal di dalam aku. Jadi ketika kita tinggal di dalam sang pokok anggur kita, maka berbuah itu adalah sebuah konsekuensi alami di dalam proses hidup kita. Jadi saudara sekalian, di dalam anugerah Kristus terletak fakta bahwa kita diterima terlebih dahulu sebelum kita melakukan apa-apa. Makanya saudara, penerimaan Tuhan, Yesus tadi katakan kamu sudah bersih karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi karena anugerah Allah kita sudah diterima lebih dahulu, dan sesudah kamu dibersihkan oleh firman dikatakan kita diundang untuk terhubung dengan Tuhan. Dan waktu kita terhubung dengan Tuhan, berbuah adalah hasil yang tidak terelakkan dari hubungan hidup itu. Saudara, waktu kita tinggal di dalam Kristus, Yesus pun berkata, Bapakku yang di sorga tidak akan tinggal diam. Karena apa? Aku pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Dia adalah petani anggur yang luar biasa berhikmatnya. Makanya kemudian dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tadi saya sudah jelaskan, diangkatnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia banyak berbuah. Proses ini bukan satu hukuman yang kejam, melainkan satu tindakan kasih seorang petani yang ahli. Proses ini mungkin terkadang kalau kita alami bisa menyakitkan, karena bisa berupa kegagalan yang merendahkan hati kita. Bisa berupakan kritik keras yang kemudian membangun kita. Bisa berupa pencobaan yang menguji iman kita dalam kehidupan ini. Maka itu saudara-saudara sekalian, hari ini hai engkau anak-anak yang lahir tahun 1980 sampai 2000. Saudara, engkau jadilah carang-carang anggur Tuhan. Ya, hai generasi yang kadang-kadang suka dilabeli generasi stroberi. Mari engkau lihat hidupmu. Kritik, kesulitan, tantangan, kegagalan, ketidakpastian, bahkan putus cinta bukan akhir dari duniamu. Bukan akhir dari duniamu. Tapi kadang-kadang itu bisa menjadi gunting pemangkasan yang penuh hikmat di tangan Bapa yang pengasih. Terkadang dalam hidup kita, Tuhan itu harus membuang tunas-tunas yang egois, ambisi-ambisi yang gak sehat, ketergantungan pada diri sendiri yang membuat kita itu kadang-kadang kelihatannya sebagai carang anggur yang tampak hijau di luar, tapi sesungguhnya kosong di dalam. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Waktu Tuhan bertindak mengangkat kita, tujuannya supaya kita bisa menghasilkan buah yang sesungguhnya. Apa buah yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Ya buah roh, kasih, sukacita dalam hidupmu, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, inilah Injil. Ini Injil bagi kita. Kita tidak perlu terobsesi untuk menghasilkan buah. Kita dipanggil di dalam satu tugas, yaitu apa? Untuk tinggal di dalam Kristus. Tugas Tuhanlah untuk menghasilkan buah melalui diri kita. Saudara sekalian, Yesus sang pokok anggur yang benar telah membuka jalan bagi kita untuk tinggal. Waktu dia mati di atas kayu salib, waktu dia bangkit dari kematiannya, itu adalah bukti tertinggi
bahwa Bapa menginginkan engkau dan saya menjadi ranting-rantingnya yang hidup dan berbuah lebat. Itu keinginan Tuhan. Dan itu dijamin lewat kematiannya di atas kayu salib. Dijamin lewat kebangkitannya. Dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela bagi saudara dan saya. Maka itu saudara sekalian, seorang teolog yang bernama C.S. Spurgeon, dia mengatakan begini, kewajibanmu itu adalah tinggal. Sukacitamu adalah tinggal. Hidupmu adalah tinggal. Udah lakukan aja itu. Jadi gak usah pusing-pusing begitu loh. Ini panggilan Tuhan dalam anugerahnya. Dan saya mau katakan saudara sekalian, anugerah ini adalah anugerah yang masih berlaku bagi kehidupan setiap kita. Baik saudara sekalian, generasi yang sebagian disebut sebagai generasi stroberi maupun orang tua dari generasi tersebut. Sekali lagi saudara sekalian, generasi stroberi ini satu istilah yang tidak harus dicap sebagai generasi yang lemah. Saya sudah sampaikan sebaliknya saudara sekalian, mereka hanya punya satu kekurangan, yaitu apa? EQ, adversity quotient-nya, kemampuan daya tahan untuk menahan tekanan dan kesulitan. Saudara, kalau kerentanan mental mereka ini bisa diatasi melalui pola asuh yang baik, pemahaman teologi yang baik, sistem pendidikan yang baik di tengah keluarga. Saudara, mereka ini sesungguhnya adalah generasi yang inovatif, generasi yang adaptif, dan mereka siap untuk membawa perubahan besar di masa depan. Jadi kita siapkan saudara sekalian, ini pemimpin-pemimpin masa depan. Mereka punya kehebatan tapi punya sisi kelemahan yang harus kita bentuk. Dan kita rindu anak-anak Tuhan, anak-anak orang Kristen harus menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Maka didiklah mereka, atasilah kelemahannya itu. Saudara, semua hal ini akan dapat teratasi kalau generasi stroberi dan para orang tua mereka mau belajar bersama. Untuk apa? Untuk hidup sebagai carang anggur Tuhan yang tinggal dan berbuah di dalam Kristus, sang pokok anggur itu. Saudara sekalian, mungkin saudara tanya, Pak, gimana sih contoh konkretnya sebuah keluarga yang belajar tinggal di dalam Kristus? Saudara, orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk tinggal di dalam Kristus adalah orang tua yang tidak malu untuk mengakui kegagalan mereka. Dan di tengah kegagalan mereka memberikan contoh bagaimana yang seharusnya hidup tinggal dalam Kristus. Saya baca satu cerita saudara sekalian. Saya baca cerita itu satu hari, katanya di malam hari setelah hari pengambilan rapot anak-anak. Pak Stefanus itu kumpul malam itu sama anak-anaknya. Alih-alih menanyakan nilai rapot, prestasi anaknya, Pak Stefanus ini malah kemudian cerita sama anaknya dan dia berkata begini, Papa mau cerita loh, hari ini Papa di kantor itu mengalami pemangkasan dari Tuhan. Anak-anak kemudian tanya, pemangkasan seperti apa Pak? Kemudian dia berkata begini, tadi Papa merasa malu, Papa merasa gagal karena proyek yang Papa buat itu kemudian gagal dan ditolak. Rasanya berat, tapi tadi Papa waktu dalam perjalanan Papa berdoa kepada Tuhan dan Papa ingat bahwa identitas Papa bukanlah ditentukan pada proyek yang gagal ini. Identitas Papa itu adalah carang dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dan kadang memang Papa perlu mengalami pemangkasan. Sebab kadang-kadang Papa itu sombong. Dan pemangkasan ini adalah sesuatu yang Tuhan lakukan untuk memangkas kesombongan Papa, agar Papa lebih bergantung kepada Dia. Saudara, seorang tua yang bisa berkata, Papa pun manusia lemah. Papa pun bisa mengalami kegagalan. Tapi Papa tahu identitas Papa bukan ditentukan dari prestasi itu. Tapi sebagai carang anggurnya Yesus. Dan kemudian saudara, dia mengajarkan anak-anaknya supaya lebih bergantung kepada Yesus. Nah, di dalam keheningan itu saudara sekalian, anak remajanya satu namanya Brian. Kemudian berkata begini, iya Pak, aku juga hari ini rasanya kayak dicabut sama Tuhan. Kenapa Brian? Hari ini aku mengalami perundungan verbal. Aku dikata-katain, wah rasanya malu, gagal, harga diriku rasanya tercoreng Pak. Tapi kemudian saudara sekalian, malam itu saudara sekalian, si Papa tidak langsung berkata, siapa namanya? Hah? Biarin Papa kerahkan itu loh, koneksi-koneksi Papa ya. Nanti kita persekusi anak itu. Enggak saudara sekalian. Si Papa itu kemudian mengatakan, Brian, hal ini memang sangat menyakitkan ya. Tapi mari, Papa juga mengalami kegagalan, Papa juga mengalami kesulitan. Kita belajar untuk tinggal di dalam Kristus. Saudara, di dalam kondisi itu saudara sekalian, orang tua dan anak ini mereka tidak berusaha untuk saling menyelamatkan atau saling menyalahkan. Mereka saling mendorong dan mengingatkan,
untuk tinggal di dalam Kristus. Mereka berdoa bersama bukan untuk meminta buah yang instan, tapi meminta kekuatan untuk tetap melekat pada pokok anggur itu. Nah, saudara sekalian, itu contohnya. Dan inilah yang menjadi tugas kita. Hai papa mama yang punya anak-anak yang lahir di tahun sekian, dan hai anak-anak yang engkau lahir di tahun sekian, saya mau katakan jangan engkau sampai dicap sebagai generasi stroberi. Bukan engkau carang anggurnya Tuhan. Harus ingat itu. Maka itu saudara sekalian, mari hari ini kita sebagai orang Kristen, baik yang lahir di tahun sekian maupun orang tua yang memiliki anak-anak yang lahir tahun sekian. Mari kita punya satu tugas. Apa tugas kita? Mari kita mengubah stroberi menjadi carang anggurnya Tuhan. Itu tugas kita. Maka itu bagi orang tua. Yang pertama, jadilah penyambung ke pokok anggur. Bukan gunting pemangkas atau pohon pengganti. Saudara gak akan mampu jadi pohon pengganti. Ya, gak akan mampu menggantikan fungsi sang pokok anggur yang benar Tuhan Yesus. Gak bakal mampu, saudara bukan Tuhan, percayalah. Jadi saudara sekalian, mari jadilah penyambung ke pokok anggur bagi anak-anak kita. Bukan gunting yang memangkas maupun pohon pengganti bagi anak-anak kita. Saudara, ketika anak-anak kita itu jatuh atau rapuh, jangan bereaksi dengan respon yang dingin dan melukai ya. Jangan kita berkata kepada anak kita waktu mereka sedang sedih, sedang susah, jangan cengeng. Cengeng amat sih jadi anak. Di usia kamu, papa mama udah seperti ini. Jangan saudara sekalian. Saudara dan dia ada di dalam dunia yang berbeda. Jangan jadi alat gunting pemangkas yang kemudian malah makin menyakiti mereka. Jangan seperti itu. Respon ini saudara sekalian, kalau saudara berespon seperti itu akan mengajarkan kepada anak-anak saudara bahwa kelemahan adalah sebuah aib. Benar gak? Papa mama seumur kamu gak kayak gitu kok. Jangan saudara sekalian. Mereka akan melihat, oh kalau saya lemah tandanya aib. Karena papa mama gak begitu. Jadi bukan kondisi manusia normal. Padahal saudara sekalian normal kok kalau kita mengalami tekanan, perubahan, ketidaknyamanan, kegagalan. Normal. Jadi jangan kita mengatakan dulu papa mama seumur kamu gak kayak kamu. Kalau anak kita lagi patah hati, sedih begitu ya. Diputusin pacar, dikhianati, pacarnya selingkuh dan akhirnya mereka putus. Jangan kemudian kita datang jadi orang tua dan berkata, gitu aja nangis-nangis. Mati satu tumbuh 1000, tahu? Mati satu tumbuh 1000 ya. Di laut gak cuma satu ikan, banyak ikan. Pancing yang lain kalau gak dapat satu. Jangan saudara sekalian. Terima kesedihan mereka gitu ya. Doakan mereka. Berdoalah bersama, akui luka-luka mereka, mereka lagi sedih, dan ingatkan mereka bahwa kasih Kristus adalah kasih yang gak pernah mengecewakan. Amin. Kasih Kristus gak pernah mengecewakan, nah gak apa-apa. Kamu dikhianati gak apa-apa, yang penting Kristus gak bakal mengkhianati. Masa depan yang cerah selalu ada di dalam tangan Kristus. Hari ini engkau boleh bersedih, tapi jangan terlalu bersedih nak. Ya, jangan terlalu bersedih, justru Tuhan sedang bukakan kau punya pacar atau calon suami yang tidak setia. Boleh kamu bersedih hari ini nak, bersedihlah sampai sebatas bahwa kamu telah diberikan seorang pacar yang jiwanya pengkhianat. Gitu ya kan? Tetapi kamu harus tahu nak, si pengkhianat itu kehilangan seseorang yang sangat mencintai dia. Makanya kamu sedih. Tapi percaya, bersama dengan Kristus selalu ada masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Maka apa? Nyantol terus sama Tuhan. Andalkan dia, bawa luka-lukamu kepada dia dan katakan Tuhan aku luka. Berikan pertolongan penyembuhan dan satu waktu engkau akan lihat. Kalau engkau tetap mengandalkannya, Tuhan akan memimpin untuk hal-hal yang lebih indah bagi hidupmu. Saudara, ini yang harus diajarkan. Ketika anak-anak Anda gagal, jangan buru-buru jadi pohon lain saudara sekalian. Untuk mereka andalkan dengan kekuatan saudara, koneksi saudara, uang saudara. Jangan, tuntun mereka kembali kepada Kristus. Katakan nak ini menyakitkan, betul. Tapi mari kita bawa rasa sakit ini kepada Yesus. Dan minta dia menunjukkan kehadirannya di dalam hidupmu. Saudara, itu yang namanya jadi orang tua. Yang menjadi penyambung ke pokok anggur bagi carang-carang anggurnya Tuhan. Sebagai orang tua mari kita ubah cara kita merespon terhadap kerapuhan dan jadi teladan yang menunjukkan bagaimana anugerah Kristus itu bekerja. Ketika anak-anak kita itu rapuh menangis, jangan carikan langsung solusinya.
Jangan saudara sekalian. Jadilah coach yang baik, bukan penyelesai masalah. Duduklah bersama dengan mereka dalam kelemahan itu dan katakan, nak, papa mama melihat rasa sakitmu. Papa mama juga punya duri, pernah ngalami sakit seperti itu. Kita berdua ini lemah, tapi mari kita berlutut dan bawa kerapuan kita kepada Tuhan. Dia kuat untuk kita berdua. Saudara, itu yang harus diajarkan. Dan kalau saudara hari ini Tuhan berkati, punya koneksi yang hebat, uang yang banyak. Nah, saudara mengasihi anak-anak saudara, jadilah orang tua yang sibuk menyiapkan anak-anak saudara untuk perubahan zaman dan keganasan dunia ini. Jadi saudara sekalian ingat baik-baik, yang disiapkan adalah anak-anak kita, bukan kita siapkan jalan tolnya. Seringkali orang tua saudara sekalian sibuk menyiapkan jalan tol buat anak-anak. Tabungan sekian, usaha yang dibangunkan. Saudara, kita sibuk dengan hal itu, kita lupa siapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang tangguh, yang tahan tekanan. Saudara, hati-hati, anak-anak kita ini punya siapa? Punya Tuhan, bukan punya saudara. Anak-anak kita itu punya Tuhan. Kalau dia adalah punyanya Tuhan, berarti Tuhanlah yang berdaulat, yang memiliki rencana bagi hidup mereka. Kalau Tuhan sudah memiliki rencana bagi hidup mereka, saudara sekalian jangan kemudian menjadikan diri kita seakan-akan Mesias bagi anak-anak kita. Saudara, kita terbatas dalam kekuatan, terbatas dalam umur. Tidak selamanya kita selalu bisa mendampingi anak-anak kita. Tetapi saya mau katakan, sekalipun kita terbatas dalam hal itu, Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Dan waktu kita tidak ada, Tuhan juga yang akan menggandeng dan mendampingi anak-anak kita. Kalau mereka diajarkan untuk tinggal di dalam Tuhan. Saudara, waktu anak-anak kita diajarkan seperti itu, mereka akan menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi segala perubahan. Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi bergantung kepada kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan sang pokok anggur yang pernah berkata, segala kuasa di sorga di bumi ada dalam tanganku. Saudara, kita tidak mungkin bisa menjadi pengganti dari pokok anggur itu. Apapun yang kita miliki, kita tidak bisa memastikan kita selalu mendampingi anak-anak kita. Saudara, kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, kenapa kita tidak ajarkan mereka untuk bergantung kepada pokok anggur yang benar itu? Tugas kita sebagai orang tua bukan menjadikan anak kuat. Apalagi menyediakan jalan tol yang mulus bagi mereka. Tetapi tugas kita yang terpenting adalah menjadikan Kristus terlihat kuat dalam kelemahan anak kita. Itu panggilan kita. Panggilan sebagai orang tua yang memiliki anak-anak yang sebagian yang lahir pada masanya disebut sebagai generasi stroberi. Nah, saudara sekalian, bagi engkau anak-anak yang lahir di tahun 1980 sampai 2000-an, mari saudara sekalian bangun kehidupan tinggal dalam Kristus yang konkret. Saudara, saya mau ingatkan bagi engkau, hai anak-anakku, ingat bahwa di dalam Kristus engkau tidak lagi harus mencari harga diri dalam performance dirimu. Engkau tidak lagi harus mencari harga diri dari like di media sosialmu. Harga dirimu sudah dituntaskan di atas kayu salib oleh Tuhan. Kerapuhan dirimu yang kau miliki, kalau engkau mau mengakui, saudara, itu bukan sebuah kelemahan dalam pandangan Tuhan. Tapi justru menjadi sebuah portal bagi kuasa Yesus itu bekerja dalam hidupmu. Saudara, jadi jangan gantungkan lagi harga dirimu dari penilaian orang. Dari like di media sosial. Jangan, saudara sekalian. Engkau bisa saja mengalami kegagalan, tidak seperti yang media sosial selalu sampaikan tentang performa-performa yang luar biasa. Tetapi percayalah, walaupun kau mengalami kegagalan, engkau tidak akan pernah dibuang oleh Tuhanmu. Sebab engkau diterima Dia sebelum engkau melakukan prestasi apapun. Yesus berkata, bukan karena berbuah kamu diterima, tapi engkau sudah bersih dari firman yang kusampaikan kepadamu. Ketika sang firman itu sudah hidup di dalam dirimu, engkau punya identitas yang luar biasa. Anak-anak Allah yang hidup. Jadi jangan lagi taruh harga dirimu berdasarkan pandangan-pandangan media sosial itu. Jangan, saudara sekalian. Engkau bisa saja mengalami kegagalan, tetapi percayalah engkau tidak akan pernah dibuang. Karena engkau sudah diterima oleh Kristus di dalam anugerahnya. Bukan berdasarkan prestasi dirimu. Tugasmu adalah tinggal di dalam Kristus. Dan tinggal di dalam Kristus, saudara sekalian, itu bukan tentang perasaan. Oh, saya sudah tinggal ya. Enggak, saudara sekalian ya. Bukan tentang perasaan, tetapi tentang disiplin.
Disiplin ya. Kalau saudara orang yang tinggal di dalam Kristus, Kristus juga bisa melihat bahwa engkau disiplin dalam hal itu. Benar kan? Jangan jadi orang itu sekedar perasaan gitu ya. Saya ketawa ngedengar satu cerita ya. Ada orang itu takut sama kucing. Karena seringkali dia merasa dirinya ikan. Gitu loh. Datang ke konselor. Dibilangin setiap ngelihat kucing kamu jangan takut. Bilang sama dirimu. Saya orang bukan ikan. Saya orang bukan ikan. Dia praktekin saudara sekalian. Lihat kucing dalam hati dia ngomong. Saya orang bukan ikan. Saya orang bukan ikan. Begitu dekat kucing dia kabur saudara sekalian ya. Ditanya kenapa lu kabur. Gua mikir katanya tuh kucing tahu gak gua orang. Gitu loh. Jangan-jangan tuh kucing tetap masih mikir gua ikan katanya. Nah begitu saudara ya. Jadi sama ini bukan soal perasaan aku sudah tinggal. Tapi kalau orang yang tinggal di dalam Kristus saudara sekalian. Dia ada tindakan-tindakan tinggal yang konkret. Gitu loh. Bukan sekedar merasa saudara sekalian. Orang yang tinggal di dalam Kristus pasti akan menyediakan satu waktu yang tenang setiap hari untuk baca firman dan berdoa. Hai anak-anak muda dalam kesibukanmu, kalau baru bangun pagi jangan langsung lihat. Kemarin gua posting apa ya like-nya, siapa saja yang nge-like, si itu tuh yang aku seneng nge-like apa. Jangan saudara sekalian, baca firman dulu. Berdoa, Pak cuman bisa 10 menit, enggak apa-apa. 10 menit saja bersama dengan Tuhan. Jangan fokus pada berapa banyak Alkitab yang engkau baca. Berapa lama engkau membaca Alkitab. Tapi fokuslah. Apakah ketika aku sudah membaca Alkitab itu tiap-tiap hari. Hidupku itu aku selalu merasakan. Yesus hadir bersama-sama dengan diriku. Dalam apapun yang aku lewati. Persiapkan diri dengan firman. Ingatkan bahwa kita ini carangnya Tuhan. Saudara kita ini seperti ponsel. Saudara boleh punya ponsel yang secanggih apapun. Percayalah untuk waktu tertentu tetap harus dicas. Betul? Ya kan? Mau kamu punya Z Fold 7. Apalagi yang sekarang yang lebih hebat. iPhone berapa udah? 25? Belum ya. Samsung yang udah 25 ya. Kamu mau secanggih apapun saudara sekalian. Kalau engkau tidak dicas. Percayalah engkau akan selalu menjadi handphone canggih yang baterai rohaninya rendah. Waktu engkau punya baterai rohani rendah, engkau akan mudah sekali lowbat ketika menghadapi tekanan itu datang. Jadi mari hai anak-anak muda ya, dalam kesibukanmu, duniamu yang bergerak begitu cepat dengan handphone di tanganmu, isi. Jadilah carang-carang anggur Tuhan yang menempel. Dan bagi gereja saudara sekalian, mari kita ciptakan yang namanya komunitas aman untuk proses pemangkasan. Gereja harus menjadi tempat yang aman bagi orang-orang yang penyok, orang-orang yang rapuh. Sehingga kita tidak harus selalu berpura-pura kuat. Kadang-kadang gereja saudara sering penuh dengan penghakiman, jadi kita kalau datang ke gereja selalu pura-pura kuat ya. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, haleluya puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa padahal hati sedang menangis. Betul gak? Kita tampil pura-pura kuat saudara sekalian. Ya, datang ke gereja sama istri sama suami saudara sekalian. Wah melayani bersama, kalau kita lihat di gereja luar biasa ya pelayan selalu berdua padahal di rumah berantem terus. Bisa terjadi saudara, bahkan kadang-kadang kalau mau ke gereja saudara sekalian di tengah jalan juga masih berantem bisa pause dulu. Stop, kita udah di gereja, ntar selesai gereja kita lanjutin. Jangan saudara, jangan berpura-pura kuat ya. Kita ini orang yang rapuh. Kita ini orang yang rapuh saudara sekalian. Maka itu saudara sekalian belajar untuk jujur. Dan gereja ciptakan kondisi seperti itu. Karena pengakuan yang jujur di dalam kelemahan kita bukan tanda kegagalan. Melainkan awal dari sarana pertumbuhan dan kehidupan yang berbuah di dalam Kristus. Sebagai komunitas Kristen kita bukan komunitas orang-orang yang sempurna. Kita adalah komunitas orang-orang tebusan Allah yang telah ditemukan oleh Sang Juru Selamat yang kemudian memanggil kita untuk tinggal di dalam Dia. Maka itu saudara sekalian ya, khususnya untuk kaum muda ya, kalau ketemu jangan lagi tanya apa kabar. Wah luar biasa, haleluya puji Tuhan, jangan ya. Tapi kalau kita ketemu coba tanya, bagaimana kamu belajar untuk tinggal di dalam Kristus minggu ini? Nah, mari kita sharing apa yang kau pelajari ya. Di area mana kamu sedang mengalami pemangkasan dari Tuhan. Nah, ini akan menjadi sharing yang luar biasa, mengakui kelemahan kita. Dan kemudian kita akan Tuhan bawa menjadi carang yang bertumbuh.
Saudara, anugerah yang agung ini sudah Tuhan jamin di dalam karya Tuhan kita Yesus Kristus. Lihatlah sekali lagi kepada salib. Di sana tergantung sang pokok anggur yang sejati. Saudara, waktu dia ada di atas kayu salib dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sang pokok anggur itu terpantek di sana seakan-akan aliran kehidupan dari Bapa itu terputus. Tapi dia terima semua itu saat dia menanggung dosa-dosa kita. Dia mengalami keterputusan total agar kita itu para ranting yang layu, yang terputus dicangkokkan kembali. Boleh diterima kembali, disambungkan untuk selama-lamanya. Memiliki tempat untuk tinggal dan tidak pernah dibuang sampai selama-lamanya. Saudara, Kristus adalah pokok anggur dengan batang tua yang berliku-liku. Batang tua ini dipenuhi oleh bilur-bilur dan bekas-bekas luka paku. Dan luka-luka ini mengalir, dari luka-luka ini mengalirlah sari kehidupan, sari kekuatan yang mampu mengubah ranting yang paling rapuh, yang paling mudah penyok menjadi cabang yang kuat yang tidak hanya bertahan tetapi menghasilkan buah yang manis dan lebat bagi kemuliaan Bapa. Jadi hari ini datanglah, tinggallah, berharaplah pada Kristus sang pokok anggur yang benar. Kepada orang tua yang khawatir, bawalah anak-anakmu untuk tinggal di dalam Dia. Engkau bukan sang pokok anggur, jangan jadi pohon pengganti. Engkau terbatas mendampingi mereka. Tapi kalau anak-anakmu tertanam di dalam Kristus, Kristus sanggup mendampingi sampai saat di mana engkau sudah tidak bisa berada lagi di samping dirinya. Kepada setiap anak muda yang lelah, yang capek rasanya, nguber yang namanya pengakuan dunia. Hari ini kita dipanggil beristirahatlah di dalam Dia. Harga dirimu, keberadaan dirimu bukan ditentukan oleh likes media sosial. Tapi siapa engkau di dalam Kristus, yaitu anak-anak Allah yang hidup. Tugas kita bukanlah untuk menghasilkan buah dengan kekuatan kita, melainkan untuk tinggal di dalam Dia. Waktu kita tinggal, janjinya pasti terjadi. Mari kita sama-sama bahasa janji Tuhan. 1, 2, 3. Barang siapa dan aku, iya, itu janji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Yang kelahiran tahun 1980 sampai 2000, ya Tuhan, Engkau tahu. Sesungguhnya mereka bukanlah generasi stroberi. Mereka adalah carang-carang anggur Tuhan. Yang satu waktu Tuhan akan melakukan hal-hal besar lewat diri mereka. Benar, mereka memiliki kelemahan. Tuhan, Engkau yang kiranya boleh menolong supaya mereka boleh tertanam di dalam Engkau. Bukan tertanam dalam pandangan dunia. Hamba juga berdoa menyerahkan ya Tuhan orang tua yang memiliki anak-anak generasi seperti ini. Tuhan, Kau yang beri kepada mereka satu kekuatan. Menjadi orang tua yang bertugas untuk bisa menjadi penyambung carang-carang anggur-Mu ini ya Tuhan. Kepada Engkau sang pokok anggur yang benar. Dengan memberikan teladan, pengajaran yang baik bagi mereka. Bukan menekankan anak-anak mereka untuk tampil, tapi untuk tinggal di dalam Engkau. Tuhan, tugas ini membutuhkan hikmat daripada-Mu. Hamba berdoa berikan hikmat kepada setiap orang tua yang ada. Berkati juga gereja-Mu supaya menjadi tempat di mana tempat yang aman untuk kami saling bertumbuh. Lewat pengalaman-pengalaman pemangkasan yang Tuhan lakukan supaya kami menjadi carang yang berbuah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu selamanya. Kiranya Engkau dipermuliakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.